Baik, Om Swastiastu. Itu. Halo semuanya. Baik, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Kade Agusta Mayasa dengan NIM 2215101128 bersama dengan rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Putu Yova Pranyana dengan NIM 2215101117. Baik, adapun materi yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini adalah mengenai teorema limit. Dan adapun daftar materi yang akan kami bahas, yang pertama yaitu mengenai teorema A, kemudian yang kedua mengenai teorema B, kemudian yang ketiga mengenai teorema C, kemudian yang keempat mengenai teorema D, dan yang kelima mengenai pembahasan soal berdasarkan dari soal-soal modul dan soal bersumber bebas. Baik, di sini saya akan langsung memulai pembahasan materi kami, dimulai dari teorema A, atau teorema limit utama. Nah, jadi misalkan N adalah bilangan bulat positif dan K adalah konstanta, nah serta F dan G adalah fungsi-fungsi yang mempunyai limit di C. Nah, maka eh, beberapa teorema ini memiliki beberapa sifat, yaitu sifat yang pertama, untuk limit X mendekati C, untuk K itu akan sama dengan K, dan untuk sifat kedua, untuk limit X mendekati C, untuk X itu akan sama dengan C, kemudian sifat ketiga, untuk limit limit X mendekati C untuk K fungsi fx, maka itu akan sama dengan K limit X mendekati C X. Kemudian sifat keempat, untuk limit X mendekati C untuk fungsi fx ditambah dengan fungsi gx, maka akan sama dengan limit X mendekati C fungsi untuk fungsi fx ditambah dengan limit X mendekati C untuk fungsi gx. Kemudian sifat kelima, untuk limit X mendekati C fungsi fx dikurang fungsi gx, maka akan sama dengan limit maka akan sama dengan limit X mendekati C untuk fungsi fx dikurang limit X mendekati C untuk fungsi gx. Dan sifat selanjutnya, sifat keenam, yaitu untuk sifat perkalian, untuk limit X mendekati C, fungsi fx dikali dengan fungsi gx, maka sama dengan limit X mendekati C, fungsi fx dikali dengan limit X mendekati C dari fungsi gx. Kemudian untuk sifat ketujuh atau pembagian, eh, ketika ada limit X mendekati C, untuk fungsi fx dibagi dengan fungsi gx itu akan sama dengan limit x mendekati c untuk fungsi fx dibagi dengan limit x mendekati c untuk fungsi gx. Ini memiliki syarat, yaitu asalkan nilai dari lim x mendekati c dari fungsi gx ini tidak sama dengan nol. Kemudian lanjut fungsi ke kemudian lanjut limit x mendekati c kurung fx pangkat n, maka itu akan sama dengan dalam kurung limit x mendekati c untuk fungsi fx, maka dengan pangkat dikeluarkan pangkatnya n. Dengan sifat terakhir, untuk limit x mendekati c untuk n akar fx, maka akan itu sama dengan n akar limit x mendekati c fungsi fx. Nah, ini memiliki syarat asalkan nilai dari limit x mendekati c-nya itu lebih besar dari nol ketika nilai n-nya itu genap. Nah, untuk lebih mudah memahami, kita langsung saja ke contoh soalnya, atau contoh pembahasan. Nah, yang pertama yaitu contoh dari sifat yang pertama. Nah, contohnya yaitu untuk limit x mendekati 2, untuk 3 itu akan sama dengan 3. Kemudian, untuk limit x mendekati 2, untuk x maka itu akan sama dengan 2. Kemudian untuk sifat yang ketiga, limit x mendekati 3 untuk 3x kuadrat. Nah, itu akan sama, kita dapat keluarkan tiganya dari sini, maka kita dapatkan hasilnya sama dengan 3 limit x mendekati 3 x kuadrat. Kemudian untuk sifat keempat kita dapat pecah kembali. Nah, berarti untuk limit x mendekati 2, 2x kuadrat plus 5x, maka itu akan sama dengan limit x mendekati 2, 2x kuadrat ditambah dengan limit x mendekati 2, 5x. Kemudian sifat yang kelima ini hampir sama seperti sifat yang keempat, beda aja tanda bacanya. Kemudian untuk limit x mendekati 2, kemudian untuk 2x kuadrat dikurang dengan 5x, maka ini akan sama dengan limit x mendekati 2, 2x kuadrat dikurang limit x mendekati 2, 5x. Kemudian kita lanjut ke contoh sifat yang keenam, yaitu sifat perkalian.
Nah, jadi untuk limit limit X mendekati 2, eh, limit X mendekati 2 untuk 3X kuadrat dikali dengan X tambah 3, maka itu kan sama dengan limit X mendekati 2 untuk 3X kuadrat dikali limit X mendekati 2 untuk X ditambah 3. Kemudian kita lanjut ke sifat yang ketujuh, yaitu sifat pembagian. Nah, untuk limit X mendekati 2, untuk 2X plus 1 dibagi dengan X kuadrat plus 2, maka ini akan sama dengan limit X mendekati 2 untuk 2X plus 1 dibagi dengan limit X mendekati 2 X kuadrat min 2. Kemudian contoh sifat yang ke-8. Nah, jika limit X mendekati 2 untuk X pangkat 3, nah ini akan sama dengan dalam kurung limit X mendekati 2 untuk X tutup kurung, maka dipangkatkan 3. Nah, kemudian sifat yang ke-9 yaitu untuk lim, limit X mendekati 3 untuk akar fx plus, akar 4x plus 2, maka itu kan sama dengan akar limit X mendekati 3 untuk 4X plus 2. Nah, perlu diketahui untuk yang ke sifat ke-9 ini memiliki syarat, yaitu limit X mendekati C-nya itu harus lebih besar dari 0 ketika nilai N-nya genap. Kemudian kita lanjut ke contoh penerapan teorema A, itu soal yang pertama, yaitu tentukan nilai limit di bawah ini. Pertama, limit X mendekati 3, 2X pangkat 4. Nah, maka kita bisa menjawabnya dengan yang pertama, kita bisa menggunakan sifat teorema A yang ketiga, yaitu kita dapat keluarkan nilai duanya, maka limit X mendekati 3, 2X pangkat 4 itu kan sama dengan 2 limit X pangkat 3 dan X pangkat 4. Nah, kemudian kita bisa menggunakan sifat yang ke-8-nya, itu dengan mengeluarkan pangkatnya. Nah, ini akan sama dengan 2 dalam kurung limit X mendekati 3 untuk X tutup kurung pangkat 4. Nah, kemudian jika kita lihat di sini, kita bisa menggunakan sifat yang kedua, yaitu memasukkan langsung nilai X-nya. Nah, jadi kita masukkan, nah itu akan sama dengan 2 dikali dengan 3 pangkat 4. Itu akan sama dengan 162. Kemudian kita lanjut ke contoh soal penerapan teorema A yang kedua, yaitu untuk limit X mendekati 4 untuk 3X kuadrat min 2X. Nah, ini kita bisa jawab dengan menerapkan teorema A nomor 3. Nah, ini kan sama dengan limit X mendekati 4, 3X kuadrat, kita bisa pecah dikurang limit X mendekati 4, 2X. Ya. Ini setelah itu kita bisa menggunakan sifat teorema A yang ke nomor 8, yaitu kita keluarkan 3-nya dan 2-nya, maka itu kan sama dengan 3 limit X mendekati 4, X kuadrat dikurang 2 limit X mendekati 4, X. Kemudian di sini kita dapat menggunakan kembali uh, sifat teorema A nomor 2, yaitu 3 dalam kurung limit limit X mendekati 4 untuk fungsi X tutup kurung pangkat 2 dikurang 2 limit X mendekati 4 untuk X. Dan kita substitusikan atau kita masukkan langsung nilai X-nya, yaitu 3 dikali dengan 4 pangkat 2 dikurang 2 kali dengan 4. Maka hasilnya adalah 40. Dan kita lanjut ke pembahasan mengenai teorema B atau teorema substitusi. Nah, jika f adalah fungsi polinomial atau fungsi rasional, maka limit x mendekati c untuk fungsi fx itu kan sama dengan fungsi fc. Nah, jadi asalkan fc-nya terdefinisi dalam kasus fungsi rasional, maka ini bermakna bahwa nilai penyebut pada c tidak nol. Jadi kita langsung aja membahas soalnya biar bisa mudah dipahami. Nah, contoh, tentukan nilai limit berikut. Yang satu, limit X mendekati 2, 7X kuadrat min 10X pangkat 4 dikurang 13X ditambah 6 dibagi 3X kuadrat min 6X min 8. Nah, di sini kita bisa langsung saja substitusikan nilai X-nya uh, pada fungsi-fungsi di sini. Nah, jadi sama dengan 7 dikali dengan 2 pangkat 2
dikurang dengan 10 kali 2 pangkat 4 dikurang dengan 13 kali 2 kemudian ditambah 6 kemudian dibagi 3 dikali dengan 2 pangkat 2 kemudian dikurangi 6 kali 2 kemudian dikurang 8. Nah, setelah kita hitung dan jumlahkan dan dibagi, maka hasilnya kita dapat adalah minus 16 per 2. 11 per 2 maksud saya, maaf. Kemudian kita lanjut ke contoh, kemudian kita ikut contoh soal, karena tidak semua nilai bisa kita gunakan teorema B itu teorema substitusi. Dan ini contohnya yaitu tentukan limit berikut, yaitu limit X mendekati 1, X pangkat 3 ditambah 3X plus 7. Kemudian dibagi X kuadrat min 2X plus 1. Nah, kita coba jawab. Nah, jika kita langsung substitusikan nilai X-nya itu 1 ke dalam fungsi ini, misalnya kita substitusikan langsung ya, sama dengan 1 pangkat 3 ditambah 3 kali 1 tambah 7 dibagi dengan 1 pangkat 2 dikurang 2 kali 1 ditambah 1. Nah, ini kita kan mendapatkan hasil yaitu 11 per 0. Nah, sedangkan penyebutnya ini adalah sama dengan 0. Jadi, GX itu di sini tidak boleh, jika sama dengan 0 itu tidak bisa. Gitu. Maka 11 per 0-nya akan menuju plus tak hingga. Makanya tidak semua fungsi bisa diselesaikan dengan teorema B. Nah, untuk penjelasan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Yova. Oke, baik semuanya, terima kasih. Di video kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari Agusta Mayasa, yaitu di teoremasi. Nah, di sini jika fungsi fx sama dengan gx, untuk semua x ini di dalam suatu interval terbuka yang mengandung bilangan, terkecuali dari itu mungkin pada bilangan c sendiri. Nah, jika ada limit x mendekati c, yaitu fungsi gx sama dengan fungsi fc. Terus selanjutnya yaitu limit x mendekati c, maka yaitu fungsi fx sama dengan fc. Dan ada juga yaitu limit x mendekati c, yaitu fungsi fx sama dengan limit x mendekati c, yaitu fungsi gx. Yaitu seperti contohnya ini, yaitu tentukanlah nilai limit berikut. Nah, yaitu limit x mendekati 1, x min 1 per akar x min 1. Yaitu di sini limit x mendekati 1 ini, yaitu x min 1 per akar x min 1 ini sama dengan limit x mendekati 1 ini, yaitu akar x min 1 itu dibagi ini akar x ditambah 1, yaitu dibalikan per dibagi akar x min 1 lagi. Yaitu di sini kita mendapatkan nilai yaitu 2 limit x mendekati 1 akar x min 1. Soalnya nilainya sama. Nah, terus yaitu di sini dari itu kita mendapatkan yaitu akar 1 min 1. Nah, ini tuh kita jumlahkan menjadi kita kurangkan, yaitu menjadi 2. Dan selanjutnya yaitu di teorema D atau teorema Apit. Nah, misalkan f, g, dan h adalah fungsi yang memenuhi fungsi fx kurang dari sama dengan fungsi gx kurang dari sama dengan fungsi hx untuk semua x dekat c, terkecuali mungkin pada c itu sendiri. Nah, jika limit x mendekati c, yaitu fungsi fx sama dengan limit x mendekati c, fungsi hx sama dengan fungsi h, x sama dengan L. Maka limit x mendekati c itu fungsi gx sama dengan L. Nah, yaitu contohnya sendiri, asumsikan bahwa kita telah membuktikan bahwa 1 min x pangkat 2 per 6 kurang dari sama dengan sin x per x kurang dari sama dengan 1 untuk semua x yang dekat tetapi bernilai dengan 0. Apa yang kita simpulkan tentang limit x mendekati c, sin x per x sama dengan 1. Nah, yaitu jawabannya ini, misalkan fungsi fx sama dengan 1 kurang x pangkat 2 per 6, yaitu fungsi gx sama dengan sin x per x, dan fungsi hx sama dengan 1, yaitu menyusul bahwa limit x
mendekati nol ini, yaitu fungsi X sama dengan 1 sama dengan limit X mendekati nol fungsi Hx, dan akibatnya itu menurut teorema C, yaitu limit X mendekati nol yaitu sin X per X. Nah, yaitu selanjutnya di pembahasan soal saya ini, yaitu saya mengambil soal nomor soal nomor 41. Nah, yaitu di limit X mendekati 3 plus dan akar 3 plus X per X. Nah, di sini jawabnya itu yaitu limit X mendekati 3 plus, yaitu akar 3 plus X per X, yaitu sama dengan limit X ini dari sebelah kanannya itu akar 3 plus limit X X mendekati 3 plus, yaitu per limit X mendekati 3 plus X. Nah, yaitu selanjutnya kita mendapatkan dari ini tuh kita mendapatkan bahwa yaitu akar 3 plus 3 per 3, yaitu mendapatkan dari limit akar 3 ini plus limit ini. Kita mendapatkan hasil ini. Selanjutnya kita itu di sini karena dari sebelah kanan itu maka X yaitu akar 3 tambah 3 per 3 ini sama dengan ini akar 3 per 3 ditambah 1, dapatkan hasilnya. Dan selanjutnya yaitu pembahasan saya dari soal sumber yang berbeda ini. Saya mengambil salah satu soal dari salah satu sumber, yaitu limit X mendekati 2, yaitu X pangkat 2 min 5 plus 6 per X pangkat 2 min 4. Nah, di sini tuh cara menjawabnya yaitu limit X mendekati 2 ini X pangkat 2 min 5 plus 6 per X akar 2 min 4. Yaitu di sini limit X mendekati 2 ini dibagi terlebih dahulu dari ini per ini, yaitu X akar 2 min 5 plus 6 per X akar 2 min 4. Yaitu dari itu kita mendapatkan hasilnya, yaitu limit X per 2 yaitu X min 3 dibagi X min 2 per X plus 2 dibagi X min 2. Dari ini kita mendapatkan hasil di sini, yaitu limit X mendekati 2 yaitu X min 3. Oleh karena itu, karena ini sama, jadinya kita tulis di sini yaitu X min 3 per X plus 2. Nah, di sini itu dibagi ini sama ini, dan kita mendapatkan hasilnya yaitu 2, yaitu X ini menjadi 2, yaitu 2 min X per 2 plus X. Maka dari hasil ini kita mendapatkan hasil lagi, yaitu 2 min 3 ini sama dengan 1 per 2 plus 2 sama dengan 4. Baik, selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya lagi, yaitu Agus Tamayasa. Terima kasih. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan pembahasan soal dari teman saya, yaitu mengenai soal dari modul yang telah diberikan sebelumnya. Nah, jadi untuk soal yang dipilih yaitu soal nomor 23. Nah, soalnya yaitu limit X mendekati Pi untuk 2X kuadrat min 6XP ditambah 4Pi kuadrat dibagi X kuadrat min Pi kuadrat. Nah, untuk menjawab ini sebenarnya kita dapat menggunakan teorema C, yaitu dengan memfaktorkannya. Baik saja kita jawab. Jadi limit X mendekati Pi untuk 2X kuadrat min 6XP ditambah 4Pi kuadrat dibagi dengan X kuadrat min Pi kuadrat. Nah, jika kita lihat di sini 2X kuadrat min 6XP ditambah 4Pi kuadrat ini kita bisa sederhanakan dengan cara pemfaktoran.
difaktorkan. Nah, kemudian untuk bentuk x kuadrat min p kuadrat ini juga kita sederhanakan dengan cara pemfaktoran. Jadi, itu akan sama dengan limit x mendekati pi, kemudian 2-nya kita bisa keluarkan, maka sama dengan 2 dikali dengan x min pi, kemudian dikali dengan x min 2pi, dibagi x min pi, kemudian dikali x plus pi. Nah, jika kita lihat di sini terdapat 2 x min pi. Nah, jadi untuk menyederhanakannya, kita bisa mencoret-coret ini, 2 sini, maka kita dapatkan hasil limit x mendekati pi, 2 dalam kurung x min 2pi dibagi x plus pi. Nah, di sini 2 kita bisa kalikan distributif dengan x min 2pi, maka kita dapatkan hasilnya limit x mendekati pi 2x, 2 kali x, 2x dikurang 4pi per x ditambah pi. Nah, karena kita sudah dapat bentuk ini, maka kita bisa memasukkan, mensubstitusikan nilai dari x-nya, yaitu pi. Kita rubah x-nya menjadi pi, maka 2pi min 4pi dibagi dengan pi plus pi, maka itu kan sama dengan min 2pi per 2pi. Maka ini akan sama dengan min 1, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Nah, ini merupakan pembahasan soal berdasarkan dari sumber yang bebas. Jadi, sumbernya ini bebas. Kemudian, soalnya yaitu limit x mendekati 3 untuk 5x kuadrat ditambah 9 dibagi akar 2x min 5. Nah, ini kita bisa selesaikan dengan menggunakan teorema A, sifat-sifat teorema A. Coba kita jawab. Jadi, eh, limit x mendekati 3, 5x kuadrat plus 9 dibagi akar 2x plus 5. Nah, di sini kita bisa menggunakan teorema ketujuh atau teorema pembagian pada teorema A, maksudnya sifat ketujuh dari teorema A, yaitu limit x mendekati 3, dan untuk 5x kuadrat plus 9 dibagi limit x mendekati 3 untuk akar 2x min 5. Kemudian jika kita lihat di sini, kita dapat menggunakan yang di atasnya, kita dapat gunakan sifat keempat, yaitu jadinya limit x mendekati 3, 5x 5x kuadrat, 5x kuadrat, kemudian ditambah limit x mendekati 3. Nah, ini karena 9, kita langsung bisa 9. Kemudian yang di bawahnya kita dapat menggunakan sifat ke-9. Jadi, yang di bawahnya akan sama dengan akar limit x mendekati 3 untuk 2x min 5. Kemudian kita lanjut ke sini. Nah, untuk selanjutnya kita dapat menggunakan sifat ketiga dari teorema A. Nah, jadinya kita keluarkan 5-nya. Nah, jadi 5 limit x mendekati 3 untuk x kuadrat. Nah, karena ini sudah dalam bentuk gini ya, 9, jadi kita bisa langsung aja ditulis ditambah 9, kemudian dibagi akar. Di sini kita menggunakan sifat yang keempat, yaitu kita pecah atau pengurangannya. Kemudian limit x mendekati 3, kita pecah untuk 2x, kemudian dikurang limit x mendekati 3 untuk 5. Nah, kemudian di sini kita menggunakan sifat yang ke-8 dari yang di atasnya. Nah, ini akan sama dengan 5 di dalam kurung limit x mendekati 3 untuk x ditutup kurung pangkat 2 ditambah 9. Untuk di bawahnya kita bisa menggunakan sifat yang ketiga. Jadi, akar kita 2-nya bisa kita bawa ke depan. Nah, 2 lim x 2 lim x 2 limit x mendekati 3 untuk x, karena ini 5, kita bisa langsung saja dikurang 5. Kemudian di sini kita bisa mensubstitusikan nilai x-nya yaitu 3. Nah, jadi 5 dikali dengan 3 pangkat 2 ditambah 9 dibagi akar 2 dikali dengan 3 dikurang 5. Ini kita bisa dapatkan setelah kita jumlahkan, kita dapatkan hasilnya yaitu 54 per akar 1. Nah, akar 1 ini sama saja dengan 1, jadi gitu. Jadi hasil yang kita dapatkan adalah 54, seperti itu. Misalkan dari pembahasan ini. Kemudian kita lanjut. Ya, baik, itu sekian saja presentasi dari kelompok kami.
Mohon maaf jika ada salah kata atau salah penyampaian ataupun salah penafsiran kami selama menjelaskan materi ini. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih.